sebagai hubungan prediktif. Berdasarkan nilai angka pengangguran tertentu, dapatkah kita memprediksi besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja? Langkah berikutnya adalah menaksir parameter dari model ekonometri yang sudah dipilih. Nah, parameter bagaimana cara kita menentukan taksiran? Nah, untuk menentukan nilai parameter kita menggunakan taksiran. Nah, bagaimana cara kita memperoleh angka-angka taksiran untuk kedua parameter ini, untuk parameter beta 1 dan beta 2, maka kita akan menggunakan OLS atau Ordinary Least Square atau bahasa Indonesia adalah metode kuadrat terkecil biasa atau metode kuadrat terkecil. Nah, nanti untuk gambaran datanya akan kita tuliskan di video selanjutnya ya. Jadi ini hanya cuman gambaran datanya. Nah, untuk taksirannya di sini kita menaksir bahwa beta 1-nya adalah 69,99 dan beta 2-nya adalah minus 0,65. Nah, untuk menyambalkan persamaan kita ini adalah sebuah taksiran, maka kita akan menggunakan topi. Ini bisa dikembangkan bahwa persamaan ini merupakan taksiran. Nah, jadi di sini kita bisa lihat taksiran dari beta 1 70. Nah, di sini kira-kira 70 dan beta 2 itu kira-kira minus 0,65. Nah, jika angka pengangguran meningkat sebesar 1 unit, yakni 1%, maka ceteris paribus atau tingkat partisipasi angkatan kerja diperkirakan akan menurun rata-rata sekitar 0,65%. Angkatan kerja sebesar rata-rata 0,65% yang barangkali menunjukkan bahwa efek tenaga kerja berkurang lebih dominan. Kita mengatakan secara rata-rata karena keberadaan variabel dan galat itu sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya membuat hubungan antara tingkat partisipasi angkatan kerja dan angka pengangguran menjadi tidak begitu tepat. Sedangkan nilai 69,99 ini maksudnya adalah nilai sebesar 69,99 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja akan sebesar kira-kira 69,99% apabila angka pengangguran sebesar 0. Nah, dalam hal ini sekitar 69,99% penduduk sipil usia kerja akan memasuki angkatan kerja apabila angka pengangguran sebesar 0 atau yang disebut kondisi kesempatan kerja penuh atau full employment. Langkah berikutnya adalah memeriksa kecocokan model atau pengujian spesifikasi model. Jadi kita mau melihat seberapa cocokkah model kita yang sudah kita buat. Memang benar bahwa orang akan mempertimbangkan kondisi pasar tenaga kerja itu yang diukur dengan angka pengangguran sebelum memasuki pasar tenaga kerja. Jadi contohnya pada tahun 82, di mana pada tahun tersebut terjadi resesi. Jadi angka pengangguran sipil di Amerika Serikat itu mencapai sekitar 9,7%. Bandingkan dengan angka pengangguran pada tahun 2001 yang hanya sebesar 4,8%. Nah, orang mungkin lebih tidak tertarik masuk ke dalam pasar tenaga kerja pada saat angka pengangguran mencapai 9% dibandingkan pada waktu angka pengangguran sebesar 5%. Akan tetapi, ada faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk masuk ke dalam angkatan kerja. Contohnya, tingkat upah atau pendapatan per jam yang berlaku di pasar tenaga kerja juga merupakan variabel penentu yang penting. Setidaknya dalam jangka pendek, tingkat upah yang lebih tinggi dapat menarik lebih banyak pekerja ke dalam pasar tenaga kerja dengan asumsi bahwa semua hal lain tidak berubah atau ceteris paribus. Nah, untuk mengetahui bobot dari variabel tersebut, kita juga akan menggunakan data tentang rata-rata pendapatan real per jam, di mana pendapatan real itu dihitung berdasarkan harga konstan pada tahun 1982. Nah, ini persamaannya seperti yang ini. Tingkat partisipasi angkatan kerja ditambahkan dengan
angka pengangguran dan rata-rata pendapatan real per jam. Nah, persamaan ini merupakan salah satu contoh model regresi linear berganda. Berbeda dengan persamaan yang di atasnya, itu merupakan salah satu contoh model regresi linear sederhana. Nah, dalam model regresi dua variabel ada satu variabel bebas, sedangkan dalam model regresi berganda ada beberapa variabel bebas atau banyak. Perhatikanlah bahwa dalam model regresi berganda, persamaan yang kedua itu kita juga memasukkan faktor gangguan acak atau yang kita sebut dengan galak, karena berapapun jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model tidak akan mampu untuk menjelaskan sepenuhnya tentang perilaku variabel tak bebas. Berapa banyak variabel yang dimasukkan ke dalam model regresi berganda merupakan keputusan yang harus diambil peneliti dalam situasi tertentu. Tentu saja, teori ekonomi yang mendasarinya akan menjelaskan variabel-variabel apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam model. Akan tetapi, ingatlah, selalu ada yang telah diuraikan terdahulu bahwa regresi tidak menjelaskan hubungan sebab akibat. Teori yang relevan haruslah menentukan apakah satu atau lebih variabel bebas memiliki hubungan sebab akibat dalam variabel tak bebas dengan variabel tak bebas. Nah, berdasarkan ini kita juga menggunakan taksiran. Jadi untuk regresi berganda ini juga kita menggunakan taksiran. Nah, taksirannya sudah kita temukan di bawah sini. Nah, hasil ini menarik. Karena kenapa menarik, teman-teman? Karena kedua koefisien kemiringan bentuk bernilai negatif, yaitu angka partisipasi angka pengangguran bernilai negatif, dan rata-rata pendapatan real per jam juga negatif. Koefisien angka pengangguran negatif menunjukkan bahwa ceteris paribus, atau yakni menganggap pengaruh dari rata-rata pendapatan per jam itu tetap tidak berubah. Kenaikan angka pengangguran sebesar 1% akan menyebabkan secara rata-rata penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,67%. Yang mungkin sekali lagi mendukung hipotesis tenaga kerja berkurang. Sebaliknya, dengan menganggap pengaruh angka pengangguran itu tetap tidak berubah, kenaikan rata-rata pendapatan per jam sebesar $1 akan menyebabkan secara rata-rata penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 1,4%. Apakah koefisien rata-rata pendapatan per jam ini yang bernilai negatif masuk akal dari sisi teori ekonomi? Apakah kita tidak mengharapkan koefisien bernilai positif? Semakin tinggi pendapatan per jam, maka akan semakin tinggi pula daya tarik pasar tenaga kerja. Namun, demikian kita dapat membenarkan koefisien yang negatif dengan mengingat konsep kembar dari mikroekonomi, yaitu efek pendapatan dan efek substitusi. Model mana yang akan kita pilih? Apakah persamaan yang di atas, persamaan pertama yang ini, ataukah persamaan yang ini? Nah, karena persamaan yang di bawah, yang kedua itu mencakup pula persamaan yang pertama. Dan karena persamaan tersebut memuat dimensi tambahan, yaitu penghasilan atau rata-rata pendapatan per jam ke dalam analisis, maka kita bisa memilih persamaan yang kedua. Namun, persamaan yang pertama itu mengasumsikan akan berhenti sampai di mana? Mengasumsikan secara implisit bahwa variabel-variabel lain di luar angka pengangguran dipertahankan itu konstan. Sebagai contoh, partisipasi angkatan kerja mungkin tidak tergantung pada kekayaan keluarga, jumlah anak di bawah usia 6 tahun, tersedianya tempat penitipan balita, kepercayaan agama, tersedia tunjangan sosial, dan lain sebagainya. Kendati pun data tentang variabel-variabel ini tersedia, kita mungkin tidak ingin memasukkan semua variabel tersebut ke dalam model, karena tujuan pengembangan model ekonometri adalah bukan untuk menangkap realitas secara keseluruhan, melainkan hanya segi-segi yang penting saja. Jadi bila kita memutuskan untuk memasukkan semua variabel yang mungkin ke dalam model regresi, model tersebut akan menjadi susah dipakai dan sangat tidak praktis. Model yang akhirnya dipilih haruslah merupakan replika yang cukup masuk akal
akal dari realitas yang sesungguhnya sekali lagi harus masuk akal. Nah, kita akan membahas masalah ini lebih lanjut dan kita akan mengetahui sampai sejauh mana kita dapat mengembangkan sebuah model. Setelah memeriksa kecocokan model, maka berikutnya adalah menguji hipotesis yang dihasilkan dari model. Jadi kita melihat bahwa apakah hasil yang kita dapatkan ini sudah sesuai dengan hipotesis yang kita lakukan sejak awal, yaitu membuat pernyataan teori atau hipotesis. Kemudian langkah berikutnya adalah menggunakan model untuk melakukan prediksi atau peramalan. Jadi di sini kita bisa mengandaikan jika seandainya angka pengangguran itu meningkat sebanyak 100 jiwa, maka besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 12,5. Jadi, meskipun kita mengkaji metodologi ekonometri dengan menggunakan contoh dari ilmu ekonomi, seperti ini kita gunakan contoh tenaga kerja. Nah, perlu kita beritahukan atau kita tegaskan bahwa prosedur yang sama ini juga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan kuantitatif antar variabel-variabel yang ada pada disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu bidang politik, hubungan internasional, psikologi, sosiologi, meteorologi, kedokteran. Di berbagai disiplin ilmu lainnya, kita juga menggunakan analisis regresi untuk menganalisis hubungan kuantitatif antar variabel yang sesuai pada disiplin ilmu masing-masing. Keberhasilan dari setiap analisis regresi tergantung dari ada tidaknya ketersediaan data. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang sifat, sumber, dan keterbatasan data yang dijumpai dalam pengumpulan data. Nah, data itu sendiri, dari proses pengumpulan data dibagi menjadi data sekunder dan data primer. Nah, untuk data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek, baik melalui metode wawancara, kuesioner, telepon, dan sebagainya. Sedangkan data sekunder adalah data yang kita peroleh dari sumber kedua, dan biasanya data ini sudah siap pakai. Nah, data sekunder ini mudah kita dapatkan dan tersebar luas di berbagai sumber. Data-data ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, baik dari Badan Pusat Statistik maupun data dari Bank Indonesia, itu sudah tersedia lengkap. Begitu pula data-data bisnis juga sudah relatif tersedia seiring dengan banyaknya perusahaan yang sudah go public ya, semuanya serba online. Nah, dengan berkembangnya data elektronik itu maka kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan data dengan mengakses data melalui internet. Misalnya data-data ekonomi yang bisa diakses melalui situs Bank Indonesia. Itu bisa kita klik www.bi.go.id. Atau data ekonomi dari negara lain, misalnya data ekonomi Amerika Serikat, itu bisa diakses dari salah satu bank sentralnya di St. Louis, yaitu Federal Reserve of St. Louis, itu melalui situs resminya yaitu www.stls.frb.org, atau juga dari Badan Pusat Statistik kita di Indonesia, bps.go.id. Nah, ketersediaan data ini akan mempermudah pekerjaan ekonometrika. Sehingga selain data-data itu juga, ada juga beberapa data-data tipe-tipe data yang bisa kita gunakan dalam analisis regresi dalam ekonometrika. Nah, data itu kita bagi menjadi 3, yaitu time series, cross section, dan pooled data. Jadi kalau data cross section, time series itu kita sebut dengan data runtun waktu. Nah, data runtun waktu ini merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu. Data ini dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu, misalnya data mingguan. Itu yang data mingguan itu biasanya harga saham, nilai tukar, atau data bulanan. Itu misalnya contoh data adalah indeks harga konsumen, atau data kuartalan, misalnya jumlah uang beredar. Ini kan per tipe itu. Terus data tahunan, yaitu seperti data output nasional atau gross domestic product. Nah, sebagian besar studi ekonometrika dengan regresi itu menggunakan data time series, sehingga akhir-akhir ini tuh sering berkembang ekonometrika itu khusus menganalisis data time series, dikenal itu ekonometrika time series.
Nah, berikutnya lagi yaitu data cross section. Nah, data cross section ini bahasa lainnya adalah data antar tempat atau ruang. Data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel. Misalnya, sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bagi seluruh penduduk Indonesia pada kurun waktu tertentu. Contoh lain adalah data sensus pertanian. Itu dilakukan dalam tahun tertentu di seluruh provinsi di Indonesia. Dari sensus pertanian ini akan didapatkan data tentang produksi padi, input yang digunakan seperti bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Sebagaimana pada data time series, data ini juga mengandung kelemahan berkaitan erat dengan masalah heterogenitas datanya. Misalnya dalam kasus sensus pertanian untuk produksi padi, kita akan mendapatkan variabilitas data dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Ada provinsi yang relatif besar hasilnya dan ada provinsi yang relatif kecil produksi padinya. Nah, berikutnya adalah panel data atau pool data. Data ini merupakan gabungan antara data time series dan cross-section data. Misalnya, kita ingin mengetahui perkembangan harga di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan perkembangan gambaran harga ini, maka kita bisa mengumpulkan seluruh indeks harga konsumen di seluruh Indonesia pada waktu tertentu dan kemudian digabungkan dengan data perkembangan harga masing-masing provinsi dalam kurun waktu tertentu. Oke teman-teman, sekian materi tentang konsep dasar ekonometrika. Kita akan lanjut dengan materi berikutnya di video berikutnya. Selamat belajar.